Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang keutamaan puasa tentu cukup banyak. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, bahkan sangat banyak keutamaan buat orang yang puasa. Tapi kita ingat tentunya dengan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Demikian juga buat generasi-generasi sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dari satu firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa salah satu kunci, salah satu keutamaan puasa adalah menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Apa artinya takwa? Takwa adalah proses menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan, proses menjaga diri dari duri-duri kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan takwa. Sementara buah dari takwa, nah ini, jadi ketika puasa itu menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala sediakan keutamaan orang yang bertakwa. Di dalam surah At-Tolaq, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan banyak hal buat orang-orang yang bertakwa. Minimal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Coba, setiap manusia itu pasti punya masalah, pasti punya problem, dan setiap orang itu pasti menginginkan jalan keluar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian Allah juga lanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, ternyata ini sesuatu yang luar biasa juga. Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada orang yang bertakwa. Ternyata Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah sebelumnya kita duga-duga. Padahal setiap kita itu menginginkan yang namanya rezeki. Dan rezeki bisa datang dari mana saja, bahkan lewat mana saja, yang kadang-kadang kita tidak pernah menyangka-nyangka. Kemudian juga ada dalam ayat yang lain Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan setiap urusannya itu adalah kemudahan. Jadi setiap urusan yang ada pada diri kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kita, bahkan setiap kita itu pasti memiliki urusan. Dan ternyata urusan yang diberikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala jamin kemudahan itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan setiap kesalahan itu akan maafnya. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan pahala yang sangat besar. Terkait dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat. Yang pertama adalah karena panggilan keimanan. Kenapa kamu puasa? Karena ini adalah perintah dari Rasul, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhtisaban, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka dari itu, ini di antara keutamaan bagi orang yang berpuasa,
ketika puasa kita benar, minimal dengan 2 syarat tadi, karena panggilan keimanan, kemudian yang kedua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jadikan itu semua sebagai penggugur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani Ramadan ini dengan baik, Ramadan ini dengan khidmat, dan yang kita harapkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sampaikan itu benar-benar kita dapatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.